2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. Yang bunyinya, beritakanlah firman, tiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, saya mau sharing tapi bukan bukan cerita saya. Saya mau cerita teman saya. Saya kan aktif di komunitas wanita bijak. Saya punya satu teman, dia tuh calon pendeta ya. Dia tuh orang Jakarta. Enggak dengerin kata teman aku tak menarik. Bapak jangan di-unmute yang saya. Udah jelas suaranya? Jelas. Udah ya. Tadi soalnya kematiin. Ya, jadi saya mau sharing tentang kehidupan satu orang teman saya yang biasa sama-sama melayani di komunitas wanita bijak. Jadi teman saya ini tuh suaminya pendeta di GKI Pantai Kosta di Cililitan di Jakarta. Teman saya ini, dia juga lagi sekolah Alkitab ya, lagi sekolah Alkitab di Cianjur kalau nggak salah. Nah, lagi tahun lalu, dia tuh tiba-tiba diperiksa, ternyata dia kena kanker rahim. Udah stadium 3B. Nah, jadi tahun lalu tuh dia dioperasi, diangkat rahimnya. Sampai akhirnya dia tuh yang tadinya badannya gemuk banget, sampai turun 25 kilo setelah selesai operasi. Diangkat rahimnya, nah tapi karena stadiumnya sudah tinggi ya, sudah 3B, jadi si kankernya tuh udah nyebar kemana-mana. Jadi walaupun diangkat rahimnya tuh sebenarnya dia nggak sembuh total. Dia tuh harusnya tuh dia di kemo. Tapi dia nggak mau kemo karena dia lagi sekolah Alkitab. Jadi dia tuh pengennya beresin dulu sekolah Alkitabnya, baru setelah beres dia mau kemo. Jadi dia berusaha untuk nggak inget-inget penyakitnya. Nah, tapi ternyata, nah dia tuh lagi Januari, awal tahun tuh dia sempat ke Bandung. Dan badannya memang udah kurus, tapi saat itu kelihatannya sehat gitu, udah oke gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, kemarin tuh sekitar 2 minggu yang lalu tuh dia dipanggil Tuhan. Dan dia tuh harus menjalani kemo, tapi kondisi badannya tuh udah drop semua. Jadi cuman bertahan di kondisi tubuhnya tuh 25%. Dan akhirnya dia memang dipanggil Tuhan 2 minggu yang lalu. Nah, saya mau sharing di sini tuh, teman saya ini orangnya tuh yang namanya pelayanan tuh dia total gitu ya. Saya gak kebayang gitu. Saya aja kadang di Bandung gitu ya, kalau pelayanan misalnya kayak ke gereja lah, ada rapat lah atau apa, kadang saya ada rasa males gitu. Ini kayaknya nggak terlalu penting, udahlah saya nggak datang juga kayaknya nggak efek gitu ya. Terus misalnya pelayanan, aduh males lah hujan gitu. Tapi teman saya ini, dia tuh di Jakarta. Kalau ada pelayanan di wanita bijak tuh kita biasanya ada rapat atau pembinaan tuh di hari Senin. Dia sengaja datang dari Jakarta. Kadang pakai travel, kadang dia nyetir sendiri. Kalau pakai travel tuh kita kalau ada pembinaan tuh mulai jam 9. Dia bisa naik travel tuh dari jam 4 subuh tuh dia udah jalan dari Jakarta. Dia ngebelain datang ke Bandung. Kadang dia cuman pepe. Udah beres pembinaan jam 12 gitu, dia balik lagi ke Jakarta. Jadinya saya lihat kalau orang yang benar-benar punya hati untuk melayani ya, mau segimana jauh, mau segimana maksudnya dia harus bangun pagi atau gimana, dia tetap lakukan.
Sampai terakhir yang dia bulan Januari itu datang ke Bandung, dia sengaja PP, padahal maksudnya kondisi badan dia juga dalam kondisi yang sakit gitu. Tapi dia tetap datang nyempetin karena kita ada acara awal tahun, terus sekolah Alkitabnya tuh dia nggak berhenti gitu. Jadi dia sampai kasarnya sampai titik darah penghabisan tuh dia tetap lakuin gitu. Nah, saya tuh salut di sini ya sama orang yang pelayanannya tuh bener-bener dari hati gitu ya. Jadi nggak ngelihat posisinya di mana gitu. Yang penting dia mau melayani. Kadang dia nginep, misalnya memang kalau kita ada camp dia nginep 2 malam, 3 malam di Bandung gitu ya. Jadi saya sih mau lihat contoh orang yang pelayanannya tuh total gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau tuh amanat agungnya kan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 kan, pergilah beritakanlah Injil gitu ya. Jadi dia tuh lagi pas nggak adanya, lagi ada sharing tentang kehidupannya dia, semua orang juga merasa kehilangan banget gitu. Saya aja yang udah lama nggak ketemu, saya cuman baca beritanya di WA aja, saya juga bisa kebawa nangis gitu. Karena kita inget tuh pelayanannya dia, bagaimana dia bersikap, kalau ketemu sama kita gitu ya, lagi kumpul bareng. Jadi kalau misalnya kita melayani, kita tuh dilihat sama orang tuh dari perbuatan kita gitu ya, dari tingkah laku kita, dari perkataan kita gitu ya. Jadi orang tuh bisa lihat buah apa sih yang bisa diambil dari kita secara pribadi kalau kita memang benar-benar mau melayani Tuhan gitu ya. Nah, melayani Tuhan tuh jadi harus pakai hati ya, nggak ada hitung-hitungan. Terus saya pikir sekarang kan kondisinya kayak gini, kita ke gereja melayani, yang mau ke gereja pun sementara masih dibatas gitu kan. Kayak tadi ketemu papa mertua saya bilang, "Wah sekarang mah diskriminasi, orang tua nggak boleh ke gereja," katanya, karena dia udah 70 lebih. Tapi bukan berarti diskriminasi, karena kan memang kondisinya nggak memungkinkan. Tapi saya bilang, maksudnya orang-orang sudah ada nggak usah takut gitu. Nggak bisa ke gereja, tapi kan kita bisa melayani lewat kehidupan kita ya, lewat perkataan kita, mungkin kita ke tetangga atau ke saudara kita gitu ya. Jadi Tuhan tuh pasti lihat pelayanan kita tuh nggak harus di satu tempat, nggak harus di gedung gereja gitu. Dengan kita melayani di rumah gitu ya, kita jadi istri atau suami, jadi papa atau engkong gitu, itu juga udah pelayanan gitu ya. Nah, jadi saya juga ingat dari lagu lagi yang biasa kita suka nyanyiin kan, hidup ini adalah kesempatan gitu ya. Jangan sia-siakan. Jadi kalau memang ada waktunya kita dikasih kesempatan untuk melayani, ya kita terima, kita lakukan dengan tulus hati gitu ya. Apapun pelayanan kita, ya walaupun misalnya, saya mah cuman melayaninya cuman jadi misalnya di belakang operator atau saya cuma dekorin bunga, itu sih bukan cuman, tapi Tuhan tuh udah percayakan gitu. Kita satu tugas, apapun tugasnya, itu tuh udah satu kepercayaan yang udah Tuhan kasih. Bukan orangnya yang ngasih pelayanan ke kita, bukan, tapi Tuhan yang udah tunjuk kita untuk melayani dimanapun kita ada gitu ya. Jadi ya itulah, balik lagi saya juga refleksi diri saya sendiri, kadang-kadang saya juga malas untuk melayani, tapi saya lihat kehidupan teman saya yang kemarin itu, saya juga jadi berusaha, sebisa mungkin tuh melayani tuh dengan total dan dengan hati. Sama kadang saya kalau lihat orang yang tunarungu ya, kalau tunarungu nyanyi, ngisi di acara Natal atau Paskah, saya kadang-kadang suka nggak sadar keluar air mata gitu. Kenapa? Kadang saya suka mikir gini, kita aja yang dikasih normal, kenapa sih suka malas gitu, suka nggak mau pelayanan, tapi mereka yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, mereka rindu untuk melayani walaupun dengan gerakan gitu. Ya jadi itulah, jadi saya juga banyak refleksi diri saya secara pribadi, gimana caranya supaya kita tuh bisa
memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani dimanapun kita berada. Jadi mungkin nanti kalau kita umurnya ya buat saya yang umurnya masih di bawah 50, apa sih yang mau kita taburkan buat anak-anak gitu. Nanti anak-anak kita lihat apa sih yang dilakuin orang tua kita gitu. Kalau kita sering ngomong ke anak-anak, ayo berdoa, ayo melayani di gereja, apakah kitanya melakukan atau enggak gitu. Jadi kita juga harus jadi teladan dalam pelayanan kita dimanapun kita berada gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian sharing yang saya bagikan hari ini. Semoga bisa jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bu Fangfang firmannya tentang pelayanan. Ya, pelayanan itu seperti yang Ibu Fangfang bilang bahwa pelayanan itu bisa di mana saja, bisa di gereja, kemudian bisa di masyarakat, begitu. Lebih di gereja merupakan pelayanan pada Tuhan dan juga pada jemaat. Bapak Ibu, ada yang mau sharing tentang pelayanan malam hari ini? Dipersilahkan. Adakah Pak Ibu? Salah satu pelayanan kita juga ada di sini ya, di Zoom meeting juga pelayanan. Karena kita saling mendoakan, juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga merupakan sebuah pelayanan juga. Mungkin ada juga yang ingin sharing, Bapak Ibu dipersilahkan. Bu Iing, mungkin ada yang mau di-sharingkan? Bu Iing nih. Bu, silahkan Bu Iing. Mari Bu Iing, ada yang mau di-sharingkan? Ya, betul sih pelayanan itu bisa di mana saja, kepada siapa saja. Bahkan kepada tetangga kita gitu ya yang tidak seiman dengan kita, itu juga bisa kita lakukan pelayanan kan. Nah, mungkin dari mereka juga kita banyak belajar juga gitu kan ya. Jadi bisa saling mengisi gitulah. Dengan pelayanan bisa saling mengisi, kita ambil yang baiknya, kita ambil yang menurut kita sejalannya, berbuat kasihnya. Nah, itu juga bisa berbentuk pelayanan juga. Itu Bu. Terima kasih Bu Iing. Ya. Lebih kalau sudah pelayanan ke gereja gitu, saling membangun dengan jemaat satu dengan jemaat yang lain. Bapak Ibu ada lagi yang ingin sharing? Pak Ailim? Mau sharing Pak Ailim? Ailim, kayaknya putus ya. Sharing pelayanan menjadi penetua ya, boleh juga. Ada lagi, Pak Ibu? Ya. Ya, silakan, Pak Romi. Pak Setiadi. Ya. Oh ya, silakan. Pak Alim, Ya. silakan. Enggak, tak aja Pak Setiadi. Pak Setiadi, silakan. Enggak, tadi kan dia tabrakan, Lim. Ayo, silakan Anda dulu. Enggak. Silakan Pak Setiadi. Ya, Bapak Ibu, kalau mendengar renungan malam ini, tentu terbayang bahwa pelayanan itu sangat luas. Tetapi kita harus mulai dari pelayanan yang kecil saja. Membawakan teh dalam gelas, satu gelas untuk memberikan kepada yang sedang haus atau sedang makan, itu sudah pelayanan yang sederhana, dan itu mulai dari yang sederhana itu, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar dalam pelayanan ini. Saya teringat akan
teman saya, Dokter Budi, Dokter Saraf, yang di Rumah Sakit Raja Wali, dia bilang ke saya, Pak, tahu nggak Iliopa itu apa? 168. Saya bilang kan, iya artinya apa? Berakar, bertumbuh, dan berbuah, katanya gitu. Oh, 168, kayak gitu artinya. Ya itu menurut Pak Budi ya, dan itu mungkin menurut orang-orang yang mengetahui bahwa bukan percaya kepada nomor itu, tapi kepada artinya itu. Makna dari tulisan 168 itu adalah mengandung arti yang dalam. Pasikoja secara kebetulan atau tidak kebetulan barangkali 6 bulan 6 tahun 88 didewasakan. Ada menyangkut angka 6 dan angka 8. Berpikir kaitkan dengan itu, maka refleksinya adalah kita harus bersama-sama berakar di dalam Kristus, bertumbuh ke arah Kristus, dan berbuah bagi Kristus. Makna refleksi dari kata 168 itu mengandung arti yang sangat dalam dan berkaitan dengan apa yang kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, meskipun kecil, sederhana saja, misalnya menaikkan doa untuk orang sakit seperti pada pertemuan malam ini, sudah merupakan pelayanan yang bermakna. Terima kasih. Baik. Ya, membawa firman juga ya Pak ya, merupakan sebuah pelayanan. Betul sekali kata Pak Setiadi. Pak Ailim, tadi saya dengar waktu sore Pak Ailim tuh membagi makanan gitu ya kepada gelandangan. Nah rasanya gimana Pak? Malah dimintain uang ya Pak ya? Ya, Ailim boleh cerita. sama aja gula. Ya pengalaman saya waktu pertama kali membagikan makanan waktu berapa minggu kemarin, 2 minggu kemarin lah ya salah-salah. Saya ikut membagikan. Ya saya membagikan seperti biasa kan saya belum pernah soalnya. Saya coba malahan dia minta uang ke saya. Saya pikir oh begini ya ada lucu juga ya pelayanan tuh. Ya udah saya terusin tapi nggak semua gitu sih. Saya pikir ngasih diterima enggak ya, kadang-kadang kan saya berpikirnya gitu, terus ngasihnya ke siapa aja gitu. Kalau saya sih berpikir ya udahlah ke yang gelandangan, ke yang benar-benar istilahnya mah kelihatan yang mendorong gerobak gitu. Terus saya kasih tanam. Ya, kalau saya tadi coba yang mengasihnya kepada satpam, terus yang pemulung gitu kan juga. Coba kasih lagi, tapi ya puji Tuhan berjalan dengan baik. Iya. Ternyata ada tantangannya juga pelayanan itu ya Pak Ailim. Iya betul. Pelayanan meskipun kecil-kecil ternyata ada tantangan ketika kita memberi, ada orang yang tidak menerima dengan sedikit menggerutu, malah meminta lebih dan sebagainya. Tapi itu sebuah tantangan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing. Ibu Mariana mungkin, nah kan biasanya ada di rumah sakit ya Bu. Ini pelayanannya luar biasa juga. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, Bu? Mungkin kalau di rumah sakit, ya ini mungkin kesaksian aja sedikit ya. Kan pernah dinas di Riyadh 2 tahun. Di rumah sakit maternitas di sana. Nah, pada saat di sana mereka menanyakan pasien yang orang Arab itu. Bukan, saya bukan orang Filipina, tapi saya orang Indonesia. Saya bilang, tanya Indonesia, kamu enggak, saya bukan Muslim, saya Kristen. Mereka pikir kalau orang Indonesia itu Islam semua. Nah bukan, saya orang Kristen. Oh gitu katanya.
Terus dia bilang, kamu wajib masuk Islam. Karena nanti kalau kamu masuk Islam, tadi orang Arab bilang, nanti kamu masuk surga. Enggak, katanya. Semua agama itu baik. Saya ini orang Kristen, saya mengasihi ibu, saya mengasihi ini. Di Indonesia itu ada agama ini. Mereka taunya Islam aja. Nah, saya bahwa saya ini orang Kristen, saya memberikan yang terbaik buat mereka. Oh, kamu jangan sungguh baik, katanya. Oh, kamu lain, katanya pelayanannya dengan yang lain-lain, dengan perawat yang lain. Oh iya, saya nih anak Tuhan, saya anak Yesus. Dia kaget bilang kayak gitu. Dia baru tahu bahwa Indonesia itu ternyata ada orang Kristen dan pelayanannya memang beda dari mereka. Yang nggak tahu mereka yang rasakan itu apa. Tapi yang saya rasakan biasa aja pelayanan saya kayak begitu. Tapi yang mereka rasakan makin. Ya mungkin itu saya juga senang bisa memperkenalkan bahwa Indonesia itu ada orang Kristen gitu. Itu aja mungkin. Ya, baik Ibu Mariana, terima kasih. Ternyata pelayanan itu juga selain melakukan tapi juga melalui tingkah laku dan kata-kata ya Bapak. Ketika orang melihat kita bisa melakukan yang terbaik, maka itu menjadi sebuah pelayanan juga, berkat bagi orang yang di sekeliling kita. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari ini tentang pelayanan? Bu Idia mau yang di sekolah nih pelayanannya nih lebih jelas lagi. Halo Bu Idia. Iya Bu, di absen ada. Ada. Absen ada hadir nih. Berbeda, sekolah itu memang menghadapinya juga banyak ya Bu, menghadapi orang tua, menghadapi siswa. Mungkin Bu, dia mau sharing ke kita malam hari ini, 1 atau 2. Boleh Bu, silahkan. Apa ya? Ya saya sih sederhana. Kalau di dalam pelayanan di sekolah, ya kami harus memberikan pelayanan yang baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi kepada orang tua, pada anak didik, ya berilah yang terbaik seperti kita melakukan untuk Tuhan lah. Ya intinya itu, Bu. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya pelayanan itu harus diwujud nyatakan mulai dari rumah ya Bu ya. Karena banyak sekali kalau di sekolah itu masalahnya adalah dari rumah. Jadi ya menurut kami para guru gitu harusnya kalau setiap rumah tangga mengadakan pelayanan di dalam rumahnya itu baik. Kami percaya sampai sekolah juga pasti anak-anaknya menjadi baik gitu loh Bu. Intinya itu aja sih. Terima kasih. Ibu Dia. Seperti tadi Pak Setiadi juga sempat singgung ya, bahwa pelayanan mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri, seperti Ibu Fang-Fang tadi juga jelaskan, maka akan berimbas kepada banyak hal. Ada lagi Pak Adi mungkin mau menambahkan? Ya, menarik tadi ya, sharing-sharingnya bahwa ternyata pelayanan itu nggak harus tunggu kita jadi majelis, nggak harus tunggu kita sekolah pendeta gitu. Justru gereja yang baik itu gereja yang melibatkan sebanyak mungkin jemaatnya untuk melayani gitu. Jadi pelayanan bukan hak dimonopoli oleh sekelompok atau majelis atau aktivis ya, tapi menjadi semua bagian, semua jemaat yang ada di gereja ya. Dan hal-hal kecil yang tadi yang dilakukan Mas tadi bilang tadi ya, itu khotbah besok Pak. Besok dikebatkan online, membahas itu sedikit ya, tentang memberi secangkir air sejuk kepada orang yang kecil atau orang yang hina. Ya, artinya pelayanan dalam ragamnya itu banyak ya, tapi nggak usah dengan hal yang spektakuler ya, tapi yang kecil saja pun Tuhan sudah melihat dan Tuhan begitu menghargainya. Ya. Dan yang kedua tadi seperti Pak Elim juga, ya memang itulah kenyataan yang harus kita siapkan juga ya ketika kita mau komitmen untuk melayani.
respon dari orang yang dilayani, kita nggak pernah tahu responnya. Responnya nggak bisa diprediksi. Ya. Bisa respon yang menyenangkan, bisa respon yang tidak menyenangkan. Nah ini, saudara-saudara, makanya di dalam kita mempersiapkan diri, ya termasuk mempersiapkan ketika direspon tidak baik, ya. Banyak orang nggak siap ketika direspon dengan baik, makanya kapok pelayanan, ya. Ibaratnya banting raket begitu, ya. Udah nggak mau, udah kapok. Ya kenapa? Karena nggak siap dengan respon yang dia hadapi, begitu, ya. Jadi baiknya memang kita juga harus mempersiapkan segala kemungkinan, ya. Walaupun direspon tidak enak, direspon tidak menyenangkan, toh kita melakukannya seperti untuk Tuhan, ya. Mungkin itu aja malam hari ini, ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sharingnya dan firmannya. Kita akan masuk ke doa syafaat malam hari ini. Silakan Pak Adi. Ya, ada beberapa pokok doa Bapak Ibu. Bisa dilihat di screen. Untuk yang sakit masih sama seperti kemarin. Ada tambahan Jalia. Pak Jalia, apa ya ini? Pak Jalia siapa Pak Ramadi? Pak Jalia Arifin? Jalia Arifin kali. Pak Jalia mah Pak Jalia Arifin. Papahnya Ciayan ya? Iya, Jalia Arifin, oh betul. Adiknya Pak Suryadi? Iya betul, kalau Pak Jali itu itunya Bapak mertua. Mertua si Harto. Harto. Sakitnya apa Pak? Ya itu makanya saya sendiri belum tahu, belum dengar dari adik saya. Ya. Oh. Oh, demensia sakitnya. Ya kita doakan ya, kita bawa dalam doa. Minta tolong Bu Fangfang ya, yang pertama. Iya Pak, iya. Yang kedua para lansia, Bu Widya, bisa minta tolong. Bu Widya. Ya Pak, untuk yang lansia Pak. Ya, oke. Yang kedua ya. Ya. Oke. Yang ketiga untuk jemaat dan simpatisan yang dalam pekerjaan dan usaha. Pak Ailim. Ya. Oke. Yang keempat persiapan GKI Pasko untuk memulai ibadah. Bu Iing bisa? Ya, apa? Jemaah. Ini persiapan. Ya. GKI Pasko. Ya. Oke, berikutnya yang kelima, pemerintah dalam upaya menangani wabah. Ibu Mel, bisa gabung Bu Mel? Ya. Ya, siapa? Oke. Kemudian masyarakat agar taat aturan dan tidak sembarangan. Pak Hadi, bisa Pak Hadi? Oke. Ya. Kemudian studi anak-anak, yang skripsi, yang mau ujian, dan juga Alvin, Dea, dan Felix. Minta tolong Pak Setiadi. Ya Pak. Oke. Dan terakhir saya akan menutup dalam doa bersama. Ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam hening sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita mau lebih lagi melayani Tuhan dengan lebih. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan belum baik, masih banyak kekurangan. Tapi kita diingatkan untuk terus mau melayani dimanapun kita berada. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan hal-hal kecil yang kita lakukan sekalipun. Silakan Bu Fang-Fang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berikan di mana kami bisa bertemu walaupun secara online, kami bisa sharing ya Tuhan, kami bisa saling mendoakan. Biarlah kiranya saat ini ya Tuhan bisa kami pergunakan semaksimal mungkin di mana kami tidak bisa bertemu secara tatap muka secara langsung. Saat ini Tuhan Yesus, kami satu hati sepakat untuk berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Natalia, buat Pak Koko, buat Pak Hartono, buat Ibu Lee Fong Yung, buat Tante Marta, buat Pak Suryadi, buat Ibu Wiwi, buat Pendeta John Ten, juga buat Pak Jalia Arifin. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami ini, kiranya Engkau yang mau menjamah mereka ya Tuhan. Engkau yang sembuhkan mereka, berikan kesehatan yang sempurna seperti sedia kala. Engkau juga yang mau berkati setiap obat yang diminumnya. Engkau berkati dokter yang merawat mereka. Engkau berikan juga kesehatan, kekuatan buat keluarga yang mengurus mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti yang jamah dan sembuhkan karena Engkau adalah tabib yang agung. Kami juga berdoa buat teman-teman jemaat kami yang kami tidak tahu, kami tidak sebutkan namanya satu persatu yang mungkin memang sedang mengalami sakit atau mengalami kedukaan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang jamah, Engkau yang sertai ya Tuhan, Engkau yang berikan damai sukacita, berikan kekuatan untuk setiap jemaat kami yang sakit ataupun mengalami kedukaan. Kami mau serahkan semuanya itu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami kembali boleh berkumpul untuk mendoakan bersama-sama untuk para lansia GKI Pasir Koja. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan telah menolong para lansia dari muda sampai dengan sekarang. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan semata-mata. Kami percaya karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa terutama untuk Ibu Eliwati dan Bapak Budiman. Kiranya Tuhan yang akan terus menopang, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan di dalam menjalani hidupnya. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk semua para lansia di GKI Pasir Koja, terutama Ibu Eliwati dan Bapak Budiman. Bapak terus berikan kasih sayang-Mu, seperti Tuhan telah memelihara beliau-beliau ini di masa-masa yang lalu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Ini masih boleh diberikan kesempatan untuk saling mendoakan. Dan kesempatan ini kami mau berdoa untuk jemaat dan simpatisan di Pasir Koja yang di dalam pergumulan pekerjaan ya Tuhan. Mungkin pada saat ini banyak yang masih belum mendapatkan pekerjaan, tapi
belum bisa masuk kerja, sehingga kita simpatisan dan jemaat kita itu sekerja masih menunggu untuk masuk dalam kerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati dan menyertainya. Begitu pula untuk usahanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap usaha yang digeluti oleh jemaat dan simpatisan di kerja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur ambil bagian dalam setiap langkah kehidupannya, agar usahanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang begitu baik dan selalu menyertai jemaat dan simpatisan di KIC Koja, agar dia boleh dicukupkan dalam hari lepas hari, hingga keluarganya boleh menikmatinya dan diberikan berkat yang terbaik dalam usaha dan pekerjaannya. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, kami berdoa untuk persiapan gereja-gerejamu di dalam memulai ibadah di masa nanti. Entah kapan Tuhan kami akan bisa memulainya, tapi kami yakin dan percaya satu saat Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberkati untuk pelayan-pelayanmu di dalam mempersiapkan gereja-gereja nanti. Khususnya ya Bapak, untuk gereja Pasir Koja, Tuhan yang akan memimpin para majelis, Tuhan yang akan memimpin Pendeta Rahmadi, Tuhan yang akan memimpin juga para karyawan dalam mempersiapkan ibadah-ibadah nanti. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh beribadah, kami boleh rindu datang ke hadirat Tuhan, berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang akan memberkati semuanya, Tuhan yang akan mempersiapkan sehingga kami bisa benar-benar datang kepada kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Pasir Koja ke dalam tangan Tuhan. Bapak di surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami mau membawa permintaan kami untuk menangani permasalahan dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mau berdoa dan mendukung untuk pemerintah kami dari Presiden, Gubernur, para menteri dan bupati, wali kota dan bahkan pemerintah terbawah sekalipun. Engkau yang memberi hikmat kepada mereka untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat, menangani sama-sama melawan COVID ya Tuhan. Menggerakkan masyarakat, seluruh masyarakat untuk terlibat di dalam mendukung kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah kami, sehingga kami bersama-sama boleh survive di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini ya Tuhan, dan tetapi tetap setiap aktivitas di negara kami boleh berjalan dengan lancar. Bapak, kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang memimpin pemerintahan kami, dan bila Tuhan yang memberikan penyertaan kepada kami sekalian yang tinggal di Indonesia ini ya Tuhan, setiap masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan, sehingga menyadari kami harus tetap survive, tetap hidup sehat, dan kami boleh mentaati setiap peraturan yang diberikan pemerintah, baik di dalam berbagai aspek kehidupan, bidang-bidang kehidupan ekonomi maupun pendidikan, kesehatan maupun yang lain, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik dan boleh teratasi dengan cepat ya Tuhan.
dan Tuhan berikan hikmat pada tim medis yang terus melakukan upaya-upaya untuk menemukan vaksin yang tepat untuk melawan virus COVID ini, ya Tuhan. Biarlah semuanya Engkau yang menyertai setiap penelitian-penelitian dan penemuan-penemuan sehingga boleh tercipta satu vaksin yang benar-benar berfungsi dengan tepat. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Selamat dan Penebus kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam ini kami juga dalam doa bersama pada malam ini Bapak. Kami ingin mendoakan masyarakat Indonesia seluruhnya Bapak, dan pada khususnya pada daerah Bandung dan Jawa Barat yang sudah mencabut PSBB Bapak. Walaupun status PSBB sudah dicabut ya, biarlah masyarakat itu bukan berarti bisa menjalani kehidupan seperti biasa, bereforia, tapi malah harusnya lebih mentaati lagi peraturan-peraturan yang sebenarnya sederhana ya Tuhan. Memakai masker, menjaga jarak. Peraturan-peraturan yang sederhana ini yang masih jauh dari kenyataan yang tidak bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia pada keseluruhannya Tuhan. Pimpinlah mereka, berilah pengertian, berilah suatu pemahaman yang berasal darimu saja Tuhan. Bahwa supaya mereka mentaati aturan yang sudah ada ya Bapak. Kami juga berdoa buat masyarakat yang masih arogansi, sadarkan mereka ya Tuhan. Bahwa virus ini memang nyata dan ada ya Tuhan. Ketika mereka tidak percaya bahwa keluarga mereka terkena, keluarga mereka yang sudah meninggal, tetapi mereka tidak mau menjalani protokol kesehatan. Mereka tetap melanggar semuanya, Bapak, yang merugikan mereka sendiri, Tuhan. Pimpinlah mereka, berilah pengertian kepada mereka. Ubahlah kami semua dalam menjalani hidup, supaya taat pada peraturannya, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Tuhan Bapa kami dalam surga, di tengah-tengah persekutuan doa kami malam ini, kami mengingat anak-anak kami yang sedang menjalankan tugas studinya. Banyak anggota gereja kami yang harus belajar di rumah, menambah beban orang tuanya untuk membeli pulsa untuk bisa mengikuti pelajaran mereka. Kami berdoa perjalanan studi yang begitu panjang. Tuhan sertai anak-anak kami. Berikanlah kiranya hikmat dan akal budi dari Tuhan, supaya mereka boleh belajar dengan baik, diberikan kerajinan, gemar membaca, juga sering melatih diri dari soal-soal yang diberikan, supaya mereka boleh mengatasi karena Tuhan memimpin mereka. Kami berdoa khususnya bagi Alvin, bagi Dea, dan Felix. Tuhan juga akan memimpin dalam penyelesaian studinya. Tuhan sertai anak kami ini, supaya Tuhan senantiasa mendampingi, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami serahkan permohonan kami dengan kerendahan hati. Kami sembahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan gerejamu yang dilakukan secara online dalam masa-masa ini. Sudah beberapa bulan deh Tuhan kami harus menyesuaikan diri dengan cara yang baru ini. Tapi biarlah ya Tuhan, ini semua tidak menghalangi kami untuk semakin rindu mengenal Tuhan, semakin rindu menggali dan memahami firman Tuhan. Berkati doa malam setiap hari,
berkati juga kebaktian online GKI Pasir Koja yang masih terus berlangsung di bulan Juli ini. Tuhan juga berkati proses rekaman yang akan dilakukan esok hari dan juga minggu depan. Biarlah setiap pelayan ibadah boleh bertugas dengan baik. Berkati semua peralatan yang digunakan, orang-orang yang terlibat. Biarlah semua yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa, sebentar kami mengakhiri persekutuan doa malam kami akan beristirahat malam hari ini. Biarlah kami boleh memulihkan kekuatan kesehatan kami. Untuk besok kami bangun dengan tubuh yang segar dan beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa